Apa maknanya? Tentunya terbantahkan jam 23.30 karena Danu ada di TKP. Ternyata ada keterangan saksi sekitar jam 23.30 ada di konter HP. Kenapa di konter HP jam 23.30? Ya, karena mereka. Kemudian sekitar jam 23.30 datang dua tersangka lain atas nama AA dan AP. Kemudian terjadi tindak pidana. Kesini tuh jam 11. Jam 11 malam. Jam 11 malam. Jadi pas ke toko sini jam 11 malam berbarengan sama temennya bertiga. Oh, satu motor bertiga. Dirempet. Analisa salam kehidupan, salam sehat, sahabat-sahabat AK, tolong disimak sampai habis biar tidak gagal paham. Tentunya kita menganalisa berdasarkan berita, sahabat-sahabat AK. Contohnya kali ini kita akan menganalisa tentang press release yang mana kita fokusnya kepada keterangan Danu dan keterangan Arigi, sahabat-sahabat AK. Jadi di potongan video tadi di sana dikatakan bahwa Arigi sama Abi, tetapi di sini kita berbicara Ariginya saja. Datang pukul kira-kira jam 23.30 atau setengah 12. Sahabat-sahabat AK. Kita dapat kronologi seperti itu. Mungkin Danu juga nggak tahu kronologisnya pakai apa dan sebagainya. Inilah pemahamannya gitu dalam analisa AK gitu kan. Kalau kita ingin membahas tentang Ariginya, kita akan membahas kronologis itu. Jam 23.30 ada di mana? Kan, kalau versi Danu kita hanya disuguhkan ujub-ujub ada Arigi gitu. Nanti ditanya pakai motor apa, nggak tahu. Nggak mungkin terbangan dan sebagainya. Jadi kita nggak membahas itu. Jadi kita membahasnya agar apa? Agar seimbang, sahabat-sahabat AK. Jam 23.30 Arigi datang. Tentunya Arigi tidak datang ke TKP karena dia datang ke tempat dagangnya di konter HP. Ini bukan kata AK. Kita harus mendengarkan juga keterangan Arigi, pemahamannya. Mari kita coba memahaminya, nanti silakan datang di channel Misteri Mbak Suci, di bawah deskripsi akan tampilkan. Arigi ini adalah pemuda, sahabat-sahabat AK, yang AK pahami belum menikah gitu. Ya kalau boleh dibilang pemuda yang bekerja keras, sahabat-sahabat AK. Biar seperti itu. Ya buktinya dia dipercaya oleh bosnya gitu kan. Nah, ini bukan ngangkat-ngangkat ya, memang pemuda itu harus bekerja seperti itu gitu kan, bekerja keras. Nah, sebelum nikah ya bantu orang tua kan seperti itu, jangan masa muda dipakai nggak bener kan seperti itu. Mari kita masuk substansi ya. Jadi keterangan Danu jam 23.30 Arigi datang ke TKP. Keterangan Arigi kan seperti kronologisnya kan seperti itu. Enak dia berbicara dengan kronologis. Kalau Danu kan kita nggak bisa kronologisnya, ujub-ujub ada gitu. Kronologis Arigi ada di MBS. Dia biasa tutup konter HP-nya itu sekitar jam 9. Dia lalu pulang ke tempat ibunya. Lalu dia pergi ke lapangan, ke lapang di sana. Karena Arigi ini biasa ditemani oleh temannya, sahabatnya, yaitu nanti kita tahu namanya Fadil dan Ramdan. Apakah itu aneh ditemani sama sahabatnya atau teman? Enggak gitu. Apakah benar misalnya Arigi datang ke lapang? Itu kan mudah aja gitu, karena ini di publik. Tentunya selain Ramdan dan Fadil, di saat dijemput di lapang itu nanti mungkin ada orang lain yang melihat Arigi. Jadi kronologisnya nanti akan mudah gitu, benar Arigi itu ada di lapang. Lalu sahabat-sahabat setelah dari lapang sekitar jam 11 mereka sampai di konter. Naik apa? Naik motor bertiga boncengan. Berarti kebiasaan mereka udah seperti itu gitu. Tentunya yang namanya
rumah gitu. Kebiasaannya kalau kita akad punya pagar, ada tetangga krek ke pagarnya, oh itu dia udah pulang gitu. Kebiasaan itu gitu. Nggak perlu kita lihat, orangnya udah tahu, oh si itu udah pulang jam sekian, jam 10. Ada jam 7 Pak Sob. Udah kebiasaan, udah nggak aneh kalau kita kebiasaan. Yang apa konteksnya? Setelah jam 11 mereka sampai ke konter, sahabat-sahabat AK. Arigi mengatakan dia sempat bermain game. Kan seperti itu. Apakah keterangan Arigi ini bisa membantah Danu? Tentunya tidak. Kan seperti itu. Karena hanya ucapan Arigi, itu juga ucapan Danu. Ya harus dong cari alat bukti. Mari kita ambil keterangan daripada dua sahabatnya yang menemani dia, Fadil ataupun Ramdan, mengatakan mereka ada di sana. Bahkan ada yang tidur 3:30, ada yang sampai siang. Maksudnya pagi lah, belum tidur, bermain game. Wajar itu, bermain game itu asik itu. Jadi jangan pula kita merasa kok aneh, enggak gitu. Main game itu asik gitu. Lupa waktu. Jadi apa maknanya? Tentunya terbantahkan jam 23.30 kata Danu ada di TKP, ternyata ada keterangan saksi sekitar jam 23.30 ada di konter HP. Kenapa di konter HP jam 23.30? Ya karena mereka sampainya di konter HP sekitar jam 11. Logika pemahamannya mudah gitu. Lalu nanti kita berbicara kembali. Kan seperti itu. Wah, ini saksinya bohong. Ya sejak kapan Anda bisa mengatakan dia bohong? Lalu Anda bilang, Danu jujur. Kan nggak boleh seperti itu. Arigi bisa saja bohong, Danu bisa saja bohong. Karena status mereka adalah terdakwa nanti di pengadilan. Tetapi saksi jangan anggap terdakwa. Mereka ada keterangan saksi. Mereka akan disumpah. Mereka akan dapat keparat dunia dan akhirat kalau berbohong. Jadi bedakan keterangan Arigi, keterangan Danu. Status mereka nanti bisa menjadi terdakwa. Kalau keterangan saksi itu alat bukti, Om. Maka mereka itu nanti disumpah. Ya kalau terdakwa itu nggak perlu disumpah. Silahkan aja mau berbohong. Kan gitu logika pemahamannya. Jadi kita menghargai adanya suatu alat bukti keterangan saksi. Kan begitu. Yaitu 2 orang sahabat-sahabat AK. Ini pemahamannya. Apakah nanti misalnya ada alat bukti lain, Arigi misalnya sidik jari, CCTV dan sebagainya, DNA di TKP, ya rasanya nggak mungkin lah. Kalau memang Arigi ada di konter HP malam itu aja pemahamannya. Nanti kita lihat gitu. Ya kalau ada CCTV memantau dia, DNA sidik jari, ini kan perlu dipertanyakan kesaksiannya. Tetapi agak percaya dengan kesaksian itu sampai saat ini gitu. Apalagi nanti mereka sebagai saksi di pengadilan disumpah sahabat-sahabat AK. Ini pemahamannya mudah aja, kasus ini jangan kita bawa sulit. Kan? Jangan, wah ini saksinya bohong. Nah, sejak kapan Anda seperti hakim aja bilang bohong? Kenal juga enggak? Kan? Bohongnya tidak itu harus dibantah dulu dengan alat bukti lainnya. Kan kayak gitu. Ya, misalnya kalau Arigi mengatakan saksinya ada 2 mengatakan di konter HP, ya Pinomat dong ada Danu. Saksinya mengatakan Arigi ada di sana. Kalau nggak ada, ya jangan dulu kita memvonis saksi orang itu palsu. Konteksnya adalah jam 23.30 katanya Arigi ada di sana. Faktanya ada di konter HP dari keterangan saksi tersebut 2 orang. Sebab apa? Sebab jam 11 mereka sampai di konter HP. Jadi nggak usah kita merembet jam 4, jam 5, nggak usah, buat apa dipermasalahkan, orang konteksnya juga. Arigi katanya jam 11:30 ada di sana. Karena Arigi ini manusia, bukan seperti manusia yang bisa menghilang. Sebentar di konter HP, sebentar di TKP. Nah, kan kayak gitu. Nggak bisa dia. Karena Arigi manusia biasa.
Dia juga masih bekerja, makan gaji. Jadi simpel kita, jangan membenci seseorang itu tanpa ada landasannya gitu kan. Ya kita menghormati keterangan Danu, kita menghormati keterangan Arigi, kita menghormati keterangan saksi. Jangan keterangan saksi orang dibilang bohong. Entah dari mana asal usul bohongnya. Konteksnya jam 23.30 Arigi katanya datang di TKP, ternyata dari keterangan saksi ada 2 orang, bahkan saksi itu sudah pernah di Polres Subang diperiksa mengatakan Arigi ada di konter HP. Sekali lagi salam sehat, salam kehidupan. Mohon maaf bila ada kata-kata Aka yang salah. Oh, berarti di sini nggak tidur dong semalaman? Enggak. Tapi pada saat itu Arigi ada nggak? Ada. Ada di sini. Ada. Kalau Apadil tidur? Tidur, saya tidur. Jam berapa? Sekitar jam 3:30-an tidur. 3:30? Iya. Tidur. Oh, jadi waktu itu Aramdan memang melihat Arigi tidur ya. Waktu itu posisinya Arigi tidurnya di mana? Di sini. Di sini, di pojokan. Ya. Kalau Fadil? Ada di sini aja kan tidak. Di situ. Kalau Aramdan di mana posisinya? Di sini duduk. Duduk di situ. Ya. Lagi main Main game. game.